Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Nilawati SPD, SD Negeri 1 Cicalu. Sebelah kanan saya Lutfi Berdayani, SD Negeri Mesir Lokaju. Sebelah kiri saya Safrina dari SD Negeri 2 Grombrong. Selamat menyaksikan. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Safrina apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah Ibu, sebelum melakukan coaching, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Saya akan mengamati percakapan coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot untuk Koshi dan bagaimana Koshi menanggapi pertanyaan dari kuisnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip Koshi, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini adalah yang pertama kehadiran penuh ya Ibu, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian Bu, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang secara spesifik akan saya kembangkan yaitu yang pertama sekali mendengar aktif, yang kedua memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Ya. Indikatornya bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan yaitu coaching dapat menemukan masalahnya sendiri dan mendapatkan penyelesaian atas masalahnya gitu. Ya, baiklah demikian Ibu observasi kita pada hari ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching Bu. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Safrina. Waalaikumsalam Bu Nila. Apa kabar Bu Nila hari ini? Alhamdulillah baik Bu Safrina. Begini Bu Safrina, saya minta waktu Bu Safrina sebentar untuk berbincang-bincang. Apa bisa Bu? Alhamdulillah saya ada waktu. Boleh Bu, silakan. Begini Bu, saya ada permasalahan di sekolah. Saya adalah wali kelas 5 Bu. Nah di kelas 5 itu Bu, ada 4 murid saya belum bisa membaca Bu. Itu sangat mengkhawatirkan saya karena sebentar lagi mereka juga akan kelas 6 Bu. Jadi saya sangat bingung ini apa yang harus saya lakukan atas masalah saya ini. Makanya saya ingin berbincang dengan Bu Safrina. Oh iya Bu, kalau boleh tahu kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu itu apa ya Bu? Menurut saya penyebabnya mungkin pemahaman membacanya di kelas-kelas rendah kurang Ibu, dan mungkin tentang literasi itu kurang di kelas-kelas sebelumnya Bu Saprina.
Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan menyebab hal ini terjadi, Bu? Faktornya mungkin pertama sekali di rumah mungkin, atau dukungan dari orang tua mungkin kurang. Terus bisa juga karena minat anak dalam membaca juga kurang, dan mungkin pembelajaran yang kurang dipahami murid waktu di kelas-kelas rendah tentang membaca, Bu. Oh begitu, Bu. Berarti di sini pemahaman anak masih kurang, mungkin perhatian orang tuanya juga di rumah kurang ya, Bu. Jadi Bu, setelah Ibu mengetahui beberapa faktor ini, kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan? Begini Bu Safrina, sebelumnya Ibu Kepala Sekolah sudah pernah membuat bimbingan, yaitu dengan menyuruh 2 orang anak honorer di saat mereka tidak ada jam pembelajaran. Jadi mereka mengambil 2 orang anak untuk diajak dan diajarkan membaca. Namun saya lihat itu hanya berjalan sekitar 2 bulan saja. Saya juga tidak tahu apa penyebabnya sehingga kegiatan ini berhenti, Bu Saprina. Dan langkah kedua yang sudah pernah saya ambil, Bu Saprina, saya ada memanggil orang tua dari keempat murid tersebut. Namun saya panggil, saya mengatakan kepada mereka bahwasanya tolong anak-anak diperhatikan membacanya di rumah, ditingkatkan. Itu yang baru saya lakukan. Kemudian ada juga yang satu lagi, di saat jam pembelajaran kadang-kadang temannya udah saya kasih tugas mengerjakan tugas. Nah di sini anak yang keempat itu kadang-kadang kami duduk di lantai. Saya menggunakan metode SAS untuk mengajarkan mereka, Bu Sabrina, dan ada sedikit perubahan. Ya, alhamdulillah Bu. Berarti di sini ada bimbingan yang Ibu lakukan, seperti misalnya di waktu anak-anak lain sedang membuat latihan, Ibu mengajak anak tersebut untuk membaca, Bu ya. Ya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap permasalahan yang terjadi ini, Bu? Ya Bu, komitmen saya pertama sekali saya akan memanggil orang tua mereka. Kemudian saya akan mengatakan bahwasanya anak-anak ini sebaiknya dileskan secara khusus ya Bu Safrina, dikhususkan les, karena mungkin dengan les khusus mereka akan mudah untuk memahami dalam membaca gitu. Kemudian komitmen saya lagi, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman, dengan rekan guru, agar bisa mengatasi masalah ini, Sabrina. Oke, berarti di sini Ibu akan berkolaborasi, Bu ya, untuk hasil yang lebih baik. Kemudian Ibu bagaimana tindak lanjut yang Ibu lakukan untuk kedepannya? Tindak lanjutnya, saya akan lebih meningkatkan pemahaman membaca kepada anak. Kemudian di waktu-waktu senggang saya juga akan uh, mengajak anak-anak mungkin keluar, mungkin di pembelajaran mata pelajaran lain ya Bu. Saya akan mengambil 4 orang anak itu, akan saya tingkatkan pemahaman mereka, akan saya ajak mereka di mana mereka senang untuk membaca. Kemudian saya juga akan memantau mereka melalui orang tua mereka, baik itu di rumah, terus akan memantau di sekolah, dan saya juga akan memberi bimbingan-bimbingan yang bisa meningkatkan pemahaman mereka tentang membaca. Bagus sekali Bu rencana Ibu. Nah, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu setelah berbagi dengan saya pada hari ini, Bu? Alhamdulillah sangat melegakan Bu Safrina, karena masalah ini udah saya lama ya saya pikirkan, tapi belum menemukan titik terang yang bagaimana. Tetapi sesudah berbincang-bincang dengan Bu Safrina dan dukungan dari Bu Safrina, alhamdulillah saya sudah menemukan titik temu. Di sini saya akan
terus memantau mereka, menghubungi orang tua mereka, dan akan menjalankan hal-hal yang akan membuat mereka bisa membaca. Ya, alhamdulillah kalau begitu Ibu. Saya rasa perbincangan kita pada hari ini sungguh luar biasa Bu ya. Iya. Dan saya harap mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan seperti yang Ibu rencanakan dan dengan penuh semangat ya Bu. Alhamdulillah saya akan tetap semangat untuk perubahan di sekolah saya terutamanya dan kepada murid-murid saya tentunya Bu Safrina. Amin. Jadi kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu bicarakan? Saya rasa tidak Bu Safrina, karena hal ini sudah terpecahkan dan saya sudah sangat bahagia Bu Safrina untuk perbincangan kita hari ini. Amin. Kalau begitu saya undur diri Bu ya. Boleh Bu, dan terima kasih banyak atas perbincangan ini dan atas waktu yang telah Ibu berikan. Sama-sama Bu. Kalau begitu, Assalamualaikum Bu Safrina. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Usri. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik ya Ibu ya. Bagaimana dengan kabar Ibu Safrina? Alhamdulillah juga baik Bu. Iya Bu, ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan bersama Ibu. Baik, Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? tentu saja Ibu, saya bersedia berbagi dengan Ibu. Kalau setelah percakapan kita ini nanti Ibu, hal apa yang ingin Ibu harapkan? Alhamdulillah ya Bu, saya ingin nanti ke depan saya menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Oh begitu Ibu ya. Saya sangat senang di sini bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu itu permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi? Iya Bu, permasalahannya yang terjadi itu di dalam kelas Bu, terhadap murid-murid saya Bu. Ada apa ya Ibu ya dengan murid Ibu? Kalau boleh saya tahu ini Ibu, permasalahan yang terjadi itu dengan murid Ibu seperti apa Ibu? Begini Bu, di dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan Bu. Oh iya Ibu ya, kira-kira Ibu dari beberapa murid Ibu yang tidak memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan Ibu, apa saja penyebabnya? Iya Bu, sepertinya ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan. Jadi Ibu, faktor apa saja di sini Bu yang memungkinkan timbulnya permasalahan ini terjadi? Sudah saya pertanyakan kepada anak tersebut Bu, ada yang menjawab mereka belum sarapan setiap pagi dari rumah, dan ada juga di antara mereka memang memiliki pemahaman yang masih lambat Bu. Oh begitu Bu ya, berarti adanya anak yang tidak sarapan dan memang ada anak yang daya serapnya lemah di dalam menerima pembelajaran yang Ibu Safrina berikan ya Bu ya. Jadi di sini seberapa besar harapan Ibu terhadap murid-murid Ibu tersebut Bu? Harapannya itu Bu, setidaknya anak-anak yang di dalam kelas setelah saya menerapkan pelajaran, mereka merespon saat saya bertanya, tidak hanya menggeleng-geleng saja Bu. Ya ya Bu ya, di sini Ibu Safrina telah mengetahui apa penyebab dari masalah tersebut sehingga anak tidak memahami pembelajaran yang Ibu berikan di kelas tentunya. Jadi Ibu di sini bagaimana langkah-langkah Ibu ya Bu ya untuk mengatasi masalah tersebut? Iya Bu, terpikir oleh saya ada beberapa hal. Yang pertama yang akan saya lakukan Bu, bagi murid yang tidak sarapan tadi, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah, dan akan menginformasikan kepada orang tua agar orang tua memberikan sarapan anak di rumah setiap pagi. Dan untuk anak yang memang dia memiliki pemahaman yang lambat,
saya akan memberikan bimbingan lebih dari teman-teman yang lainnya, Bu. Baik Ibu ya, sangat bagus di sini. Yang mana rencana Ibu ini di sini Ibu akan mengingatkan kepada murid Ibu tersebut bahwa sarapan itu sangat penting ya Bu ya. Dan anak yang kurang tadi ya Bu ya, di dalam memahami pembelajaran di sini Ibu akan memberikan bimbingan ya kan. Di sini Ibu bimbingan seperti apa nantinya yang akan Ibu berikan kepada anak yang lambat dalam memahami pembelajaran yang Ibu berikan di kelas. Iya, Bu. Bimbingan itu dapat saya berikan berupa latihan-latihan, soal-soal tentang pemahaman yang telah dipelajari. Begitulah, Bu. Oh iya Ibu ya, berarti Ibu di sini memberikan bimbingan terus-menerus ya Ibu ya. Iya, akan saya bimbing sampai selesai untuk mereka bisa paham, Bu. Ya, berarti di sini Ibu memberikan bimbingan. Jadi Ibu kapan Ibu akan memberikan bimbingan tersebut terhadap murid? Tentunya Ibu tidak mengganggu ke teman-teman yang lain. Biasanya saya akan menerapkannya sesudah pulang sekolah, Bu. Ya, Ibu menerapkan setelah pulang sekolah, Ibu memberikan bimbingan di sini ya Bu ya. Bagus sekali Ibu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana dalam menyelesaikan masalah Ibu ini? Tentunya Ibu saya akan melakukannya secara kontinu, terus-menerus dan konsisten sampai terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid saya itu, Bu. Nah, jadi Ibu siapa saja di sini yang Ibu libatkan di dalam menjalankan komitmen Ibu ini? Dalam menjalankan komitmen ini, tentu saja saya melibatkan kepala sekolah yang akan membantu. Kemudian dengan orang tua juga harus bekerja sama dan tentunya juga dengan rekan sejawat, Bu. Iya, berarti di sini berkolaborasi ya Ibu ya untuk hasil yang baik ya kan Bu. Jadi bagaimana tindak lanjut yang Ibu lakukan untuk kedepannya? Oh iya, Bu, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, Bu, dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan itu, Bu. Ya, bagus sekali rencana ini Ibu ya untuk kedepannya agar siswa Ibu lebih dapat fokus dalam memahami pembelajaran yang Ibu berikan di kelas ya Ibu ya. Dan kemudian di sini tadi Ibu akan menjalin komunikasi ya Ibu dengan orang tua di dalam membimbing anak tersebut ya Ibu ya. Jadi di sini Ibu Safina dari perbincangan kita ini, Ibu kira-kira bagaimana perasaan Ibu pada hari ini? Iya, Bu, alhamdulillah sedikit lega karena sudah berbagi cerita dengan Ibu dan mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi dalam kelas saya, Bu. Ya alhamdulillah ya Ibu kalau begitu saya juga merasa senang telah berbincang-bincang dengan Ibu. Berarti di sini sungguh luar biasa ya Ibu ya. Dan saya berharap mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakannya sesuai rencana Ibu tadi dan berjalan dengan lancar. Tetap semangat Ibu ya. Iya, Bu, insya Allah saya akan semangat untuk membimbing murid-murid saya, Bu. Amin. Baik Ibu Safrina, kira-kira di sini apa ada hal lain yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Saya rasa cukup, Bu, masalah yang untuk saya hadapi, dan Ibu terima kasih banyak ya, Bu, atas kesempatannya dan waktunya. Sama-sama Ibu Safrina. Kalau begitu saya kira cukup di sini dulu Ibu. Saya mohon undur diri Ibu. Sampai jumpa lagi Ibu ya di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Nila. Waalaikumsalam Bu Ulfri. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Ulfri. Bu Ulfri sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu Nila.
Ibu Nila, saya minta waktu Ibu sebentar. Apakah Ibu bersedia? Tentu saja Ibu Ulfi, memang ya ada apa yang ingin Ibu Ulfi bicarakan dengan saya? Begini Ibu Nila, saya ingin sharing dengan Ibu atas permasalahan yang terjadi di kelas saya. Ibu mana tahu nanti dengan saya sharing dengan Ibu, saya menemukan jalan keluarnya Ibu, begitu. Tentu saja Bu Ulfi boleh. Kalau boleh tahu permasalahan apa yang sedang Ibu Ulfi hadapi? Begini Ibu Nila, di kelas saya itu Ibu ada beberapa siswa saya Ibu ya yang jahil, yang suka mengganggu temannya di saat belajar Ibu, sehingga ujung-ujungnya di sini menimbulkan perkelahian begitu Ibu, dan menjadi suasana belajar itu Ibu sudah tidak aman lagi Ibu, menjadi ribut, membuat keributan begitu Ibu di dalam kelas. Berarti sekarang saya paham bahwa Bu Ulfi punya permasalahan dengan murid-murid di kelas yang suka bikin keributan, terus ada yang suka berkelahi. Kalau boleh saya tahu Bu Ulfi, kira-kira faktor apa ya yang menyebabkan mereka itu seperti itu Bu Ulfi? Faktor yang menyebabkan murid berkelahi ini saya lihat ya Ibu ya, anak-anak murid saya di sini Ibu kurangnya Ibu akhlak, mungkin Ibu kurangnya penanaman dari segi nilai-nilai kebajikan begitu Ibu, dan anak-anak ini mungkin Ibu belum ada ya Ibu ya kesadaran di dalam diri, sikap saling menghormati dan menghargai itu belum ada Ibu, begitu. Oh begitu ya Bu Ulfi. Setelah mendengar permasalahan Bu Ulfi tadi, saya ingin menanyakan kira-kira langkah apa yang akan Ibu Ulfi ambil tentang permasalahan tadi? Ya Ibu, di sini Ibu langkah yang ingin saya ambil ya Ibu, saya ingin ya Ibu ya anak-anak saya nantinya ataupun murid saya nantinya Ibu menjadi murid yang berpribadi, yang berkarakter Ibu. Saya ingin membimbing anak-anak saya ini Ibu, dan menanamkan nilai-nilai kebajikan begitu Ibu. Boleh Bu. Selain itu, rencana apa lagi yang akan Ibu Ulfi lakukan? Rencananya ya di sini ya Ibu, di sini saya akan memberikan bimbingan terhadap murid saya tersebut Ibu. Mungkin saya akan memberikan bimbingan personal ya Ibu ya, dan saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan, bahwa sikap saling menghargai itu Ibu sangat penting. Iya Bu Ulfi. Berarti di sini Bu Ulfi akan memberikan bimbingan Ya, baik Ibu. secara personal dan akan Ibu Ulfi lakukan secara terus-menerus sehingga mungkin adanya perubahan Ya, dari sikap betul. anak-anak ya Bu Ulfi. Betul sekali Ibu ya, Ya. begitu. Kemudian kapan rencana Bu Ulfi akan memberikan bimbingan tersebut Bu Ulfi? Rencana saya di sini ya Ibu secepatnya lah ya Ibu ya. Kalau bisa di saat waktu luang saya, apakah nanti di jam istirahat, saya akan memanggil beberapa orang murid saya tersebut yang suka jahil ini Ibu. Saya akan memberikan bimbingan begitu Ibu. Iya Bu Ulfi. Berarti Bu Ulfi akan membimbing mereka secara terus-menerus ya Bu Ulfi. Iya, betul Ibu. Kemudian Bu Ulfi, komitmen apa yang sudah Ibu Ulfi buat tentang permasalahan dan rencana yang akan Ibu Ulfi lakukan itu? Komitmen di sini ya Ibu, saya akan menjalin komunikasi ya Ibu. Tentunya yang pertama sekali dengan wali murid tersebut. Dan yang kedua di sini saya akan mengkomunikasikan ataupun mengajak rekan sejawat saya dan kepala sekolah, yang mana di sini supaya kita bisa ya Ibu ya bersama-sama memberikan bimbingan terhadap murid tersebut Ibu, supaya murid tersebut mungkin Ibu ya bisa berubah begitu Ibu, dan tidak jahil lagi dengan kawan. Berarti di sini Bu Ulfi akan berkolaborasi dengan Ya. teman sejawat, dengan kepala sekolah, dan juga dengan orang tua murid yang Bu Ulfi
Ulfri ya. Iya, begitu Ibu. Ya, berarti ini sungguh luar biasa sudah Bu Ulfri ya rencananya. Iya, Ibu. Berarti Bu Ulfri akan saling berkolaborasi. Iya, tentunya Ibu. Bagus sekali Bu. Nah, kedepannya nanti berarti kalau misalnya rencana ini sudah terrealisasi, Bu Ulfri mengharapkan anak-anak di kelas Bu Ulfri itu akhlaknya baik, terus nggak ada yang jahil lagi, Iya, yang Ibu. suka mengganggu teman, dan juga nggak ada lagi yang mungkin menyebabkan kelas itu tidak menyenangkan ya Bu Ulfri. Iya Ibu, karena Bu saya berharap sekali, besar kali Ibu harapan saya untuk murid-murid saya nih Ibu. Yang mana bukan saya kepingin suasana kelas itu menjadi menyenangkan begitu Ibu di dalam belajar. Tentunya Bu Ulfri, karena kita sebagai seorang guru pasti kita menginginkan kenyamanan Iya. dalam belajar, dan anak-anak kita bisa menyerap pembelajaran dengan baik ya Bu Ulfri. Iya, tentunya Ya. Ibu. Berarti sekarang setelah perbincangan kita kali ini Bu Ulfri, saya mau nanya bagaimana perasaan Bu Ulfri? Perasaan saya Ibu ya, saya di sini senang sekali. Alhamdulillah sudah lega Ibu ya. Dengan adanya berbincang-bincang dengan Ibu Mila, saya menemukan solusinya dari permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas saya tadinya Ibu. Alhamdulillah Bu Ulfri, saya juga sangat senang karena bisa membantu ya kita sharing tentang permasalahan yang sudah Ibu Ulfri hadapi. Iya Ibu. Amin, semoga terjalankan dengan baik. Amin. Nah Ibu Ulfri, ini kita kan udah rencana, jadi kapan kira-kira Bu Ulfri akan melaksanakannya? Saya akan melaksanakannya Ibu secepatnya lah Ibu. Iya, Kalau iya. bisa di jam istirahat seperti yang saya bilangkan sama Ibu tadi, saya akan langsung memanggil murid tersebut Ibu dan membimbing terus-menerus murid tersebut sampai ada perubahan di dalam diri murid. Oke, alhamdulillah. Berarti saya juga senang karena Bu Ulfri sudah menemukan titik temu atas permasalahan yang Ibu Ulfri alami ya Bu Ulfri. Dan dengan rencana-rencana Bu Ulfri juga sangat mantap. Saya harap dan saya doakan apa yang Ibu Ulfri harapkan, apa yang Ibu Ulfri inginkan terhadap murid-murid Bu Ulfri dapat berlangsung dengan baik. Amin. Apa Bu Ulfri ada yang ingin diceritakan lagi Bu Ulfri? Saya rasa Ibu tidak ada lagi ya Ibu ya. Dari perbincangan kita tadi saya sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah. Berarti kalau begitu Bu Ulfri, saya berharap nanti kalau mungkin solusinya udah Ibu temukan, murid-murid Bu Ulfri sudah sudah baik dalam menjalankan pembelajarannya, jangan lupa ya Bu Ulfri kasih tahu saya nanti. Iya, Saya baik, juga Bu. menunggunya Bu Iya Ulfri. iya Ibu, akan saya kabari Ibu segera. Iya, kalau begitu Bu Ulfri, saya mohon diri ya Bu Ulfri. Iya, saya ucapkan terima kasih banyak ya Ibu telah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan saya. Boleh, sama-sama. Saya juga berterima kasih atas penyampaian pengalaman Bu Ulfri. Oke Bu Ulfri. Oke Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mila, Waalaikumsalam Bu. apa kabar hari ini Bu Mila? Alhamdulillah baik Ibu. Nah Ibu, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ulfri kan? Iya Bu. Nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh Ibu. Ya, apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta Bu. Nah di situ saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan bertanggung jawab Ibu. Dan di sini saya juga sudah menggali Kuci, sehingga Kuci bisa menceritakan masalahnya dengan baik serta menemukan solusi atas permasalahannya Ibu. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta.
Dan saya juga melihat Koshi menyampaikan masalah dengan baik serta menemukan solusinya di sini ya. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu capai setelah melakukan coaching tersebut, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu pertama sekali saya ingin lebih memahami lagi alur tirtanya Ibu. Kemudian saya juga ingin lebih mampu dalam menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching yang saya coachingkan bisa mengeluarkan masalahnya dengan sangat maksimal Ibu. Ya, baiklah Bu Mila, untuk hari ini sekian dulu pasca observasinya Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak.